Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian 1 Korintus 1 ayat 18. Renungan kita saya beri tema disentuh oleh salib. Berita tentang salib Kristus bukanlah berita baru. Bagi banyak orang, berita tentang salib adalah kebodohan. Orang Yahudi menganggap bahwa salib adalah lambang kutuk. Demikian juga bagi non-Yahudi, memandang salib adalah satu kelemahan ataupun kebodohan. Bagi agama tertentu, justru mereka menolak tentang penyaliban Yesus. Mereka berkata, Yesus tidak disalibkan. Saudara-saudara, kita tidak perlu heran akan adanya berbagai pendapat orang tentang penyaliban Yesus. Memang sulit meyakinkan orang-orang yang demikian, terkecuali dia sendiri mengalami sentuhan salib itu sendiri. Bagi orang percaya, salib Kristus menjadi pusat atau sentral keimamannya. Ada 3 hal yang sangat penting dalam memahami salib sebagai sentral dari iman Kristen. Pertama, di salib itu kita dibenarkan. Dibenarkan berarti dinyatakan benar berdasarkan hukum Tuhan yang berlaku. Hukum yang selayaknya menghukum kita karena dosa-dosa kita. Karena keberdosaan kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari hukuman ataupun murka Allah. Berdosa yang berarti melanggar hukum, dan hal itu memisahkan kita dari Allah. Akan tetapi, melalui salib, tersedia jalan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dan pembenaran dari status terhukum. Roma 8 ayat 1 menyatakan, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin ya. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi yang kedua, melalui salib kita diperdamaikan. Ini adalah gambaran keterasingan atau keterpisahan kita dari Tuhan. Namun kemudian, kita diperdamaikan atau dibawa kembali ke dalam relasi dengan Tuhan. Seperti kisah anak yang hilang dalam Lukas pasal 15. Anak yang sudah mengembara, lalu menyadari keadaannya, dan pulang kembali ke rumah, dan mendapatkan sambutan dari bapaknya. Efesus pasal 2 ayat 13 menyatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini hal yang kedua, bahwa melalui salib kita diperdamaikan. Dan yang ketiga, oleh karena salib kita ditebus. Sekarang gambarannya adalah tentang pasar budak, tempat manusia diperjualbelikan dengan harga tertentu. Bedanya adalah Kristus membeli dan menebus kita untuk membebaskan, bukan untuk memperbudak kembali. Melalui penyalibannya, kita dibebaskan untuk melayani Tuhan dengan sukarela dan juga dengan sukacita. Kita perlu menyadari bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salib sudah membenarkan kita di hadapan hukum Allah. Salib juga mendamaikan kita dengan Bapa dari segala keterpisahan dan keterasingan.
serta melalui salib kita mengalami pembebasan ataupun penebusan dari perbudakan dosa, agar kita dapat menjalani kehidupan yang baru. Maka kita haruslah memiliki rasa syukur dan penghargaan yang tinggi terhadap karya Kristus di kayu salib. Rasa syukur dan hormat kita hendaklah menjadi motivasi bagi kita untuk hidup senantiasa memuliakan Kristus, serta mau memberi diri melayani dengan segala kerelaan berkorban untuk memberitakan tentang salib Kristus. Seraya kita terus berdoa agar semakin banyak orang yang disentuh oleh salib Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kami sebuah peneguhan dan kepastian bahwa oleh salib Kristus kami sudah mendapatkan jaminan kepastian hidup kekal. Tolonglah kami supaya kami juga terus memberitakan berita yang terpenting di dalam hidup kami, yaitu berita tentang penyaliban Kristus yang membawa kepada keselamatan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita dalam melakukan segala tugas-tugas kita hari ini. Shalom.